Chapter 89. Terjebak pesona presdir dingin. Untuk apa kalian di sini? Sontak Raihan, Reva, Robert, dan Jesse menoleh ke ambang pintu utama mansion. Di sana, sosok Kenzi dengan setelan kantornya berdiri. Maniknya menghunus tajam ke arah Raihan sekeluarga. Kenzi, lirih Raihan. Kenzi berjalan tegap mendekati keluarga Revalino. Otaknya yang lelah sehabis bekerja ditambah kehadiran mereka membuat pikirannya berkecamuk. Rasanya Kenzi bisa meledakkan seluruh rasa kesalnya saat ini juga. Baru saja Kenzi ingin mengeluarkan suara, anak-anak keluar dari sebuah ruangan. Tentu secara spontan Kenzi menghentikan niatnya. Lelaki itu tidak mau jika anak-anak itu melihat sesuatu yang seharusnya tidak ditonton. "Papa!" teriak Kia girang. Gadis kecil itu berlarian menuju Kenzi dengan kedua tangan merentang, kode ingin memeluk. Kenzi yang semula memasang raut kebencian mendalam mendadak mengubah raut wajahnya. Ia berlutut menyambut pelukan dari putri kecilnya. Kia menerjang Kenzi hingga tubuh lelaki itu terhuyung ke belakang. Keduanya tertawa bersama. "Papa udah pulang. Capek tidak kerjanya?" tanya Kia usai mengecup kedua pipi Kenzi bergantian. Anak kedua dari pasangan Kenzi Alisa itu memang sangat dekat dengan sang papa. Kia memang seperhatian itu jika bersama Kenzi. Juga yang paling posesif ketimbang dengan Alisa, istri Kenzi. Tadi capek, sih. Tapi, abis ketemu Kia langsung hilang capeknya, tutur Kenzi mengecup kening putri kesayangannya. Zakia tersenyum cerah. Ia memeluk Kenzi erat hingga lelaki itu berulah dengan menggelitiki pinggang Kia. Tawa keduanya mengudara dengan keras. Tidak ada unsur paksa, semua adegan terlaksana dengan ketulusan penuh. Melihat interaksi antara ayah dan anak itu membuat Robert dan Reva bisa menyimpulkan sesuatu. Kenzi adalah pribadi yang lembut, mereka sangat yakin. Hanya saja, mungkin semua itu tertutupi karena rasa kecewa di hati. Ini adalah kepribadian Kenzi yang lain. Sosok yang penyayang dan perhatian. Lembut dan cinta keluarga. "Mas." Alisa mendekati suaminya. Ia meraih punggung tangan Kenzi dan menciumnya. "Mau aku siapin air hangat buat mandi?" Kenzi melirik sekilas ke arah Raihan yang menatapnya dalam. Ia menghela napas berat. Senyumnya mengembang ketika sorot pandangnya bertemu dengan Manik sang istri. "Iya? Tolong, ya." Alisa tersenyum. Sengaja memang menawarkan untuk bersih-bersih lebih dulu. La ingin agar pembicaraan mereka lebih santai sekaligus ingin mendinginkan kepala Kenzi, suaminya. Alisa pun pamit ke kamar mereka dulu. Kenzi kembali berjongkok. "Kia main dulu, iya. Papa mau mandi sebentar." "Iya, Papa." Kia menatap ke arah lain sejenak. "Papa, lihat. Itu Kak Jovan sama Kak Jovin, sepupu Kia." Ucap Kia antusias. Kenzi beralih menatap si kembar yang mendadak tegang di posisi. Keduanya masih mengingat dengan jelas cerita Eli bahwa Kenzi ada niatan untuk membawa mereka pergi. Jovan maupun Jovin mana mau disuruh memilih. Keduanya ingin bersama Dadi juga Momi di waktu yang sama. "Mas, airnya udah siap. Mandi dulu sana," pinta Alisa yang baru turun dari lantai 2. "Iya, sayang." Kenzi menatap Kia. "Kamu main dulu, ya, sama sepupu kamu."
Papa mandi dulu. Siap, Pak Bos. Seru Kia seraya memberi hormat. Kenzi tergelak. Setelah itu, dirinya naik ke lantai atas sendirian. Kia dan Arven mengajak si kembar bermain di ruang permainan mereka. Alhasil, hanya ada orang dewasa yang berada di ruang tamu. Si kembar umur berapa, sih? Udah besar banget kayaknya, celetuk Alisa seraya duduk di sofa seperti sebelumnya. Harusnya tahun ini 7, ya. 2 minggu lagi mereka ulang tahun, nak, jawab Reva dengan senyum teduhnya. Wah, nanti dirayain, kan? Seru Alisa heboh. Biasanya, kan, Agila jarang ngerayain. Jarang. Ulang Robert. Alisa mengangguk. Agila, kan, jarang ngerayain ulang tahun di kembar dengan meriah. Biasanya cuma pakai kue, tiup lilin, terus kado dari Agila sendiri. Agila nggak mau kalau musuh-musuhnya ngincar si kembar kalau mereka tahu soal dia yang udah punya anak. Robert, Reva, Raihan, dan Jesse termenung. Sebenarnya, sih, mereka memang berencana menyiapkan pesta ulang tahun kejutan untuk Jovan dan Jovin. Sekalian juga mereka ingin mengenalkan si kembar sebagai pewaris keluarga Revalino. Mereka berempat hanya syok karena baru tahu soal fakta ini. Aku pastiin cucuku dapat pesta yang meriah tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, tekad Robert dalam hati. Sembari menunggu Kenzi, mereka terlibat obrolan hangat. Saling membicarakan keluarga satu sama lain. Sesekali Jesse dan Alisa menceriakan suasana karena sifat keduanya yang periang. Ternyata, Alisa merupakan sosok yang ceria, namun tetap anggun dan elegan jika diperhatikan lebih jauh. Wanita itu merupakan dokter psikologi. Jadi, pandangan Alisa mengenai pemikiran manusia begitu luas dari personal lainnya. Tidak lama kemudian, Kenzi turun dari lantai 2 dengan raut lebih fresh. Otaknya sudah direfresh, kembali dingin dan siap meladeni maksud kedatangan keluarga Revalino ke mansion R-nya. Pakaian yang dikenakan pun nampak santai. Kalau begitu, kalian bicara dulu, ya. Sasa mau masak buat makan malam dulu, pamit Alisa sewaktu Kenzi sudah tiba di ruang tamu. Sebelum pergi, wanita itu mencium pipi Kenzi cepat. Kenzi sendiri cuma bisa geleng-geleng melihat tingkah istrinya yang kadang tak terduga. Ia duduk di sofa yang sebelumnya diduduki oleh Alisa. Ada apa kalian kemari? Tanya Kenzi to the point. Raihan menghirup napas dalam-dalam, mempersiapkan diri sebelum mengutarakan maksud kedatangan mereka yang tanpa konfirmasi ini. Saya ingin bertemu dengan Anda, Tuan Kenzi. Ah, sial. Raihan, kan, sudah merancang kalimat yang akan diucapkan. Seharusnya, lelaki itu menggunakan bahasa non-formal agar terasa lebih santai. Namun, bibirnya malah berucap dengan formal begini. Ada apa? Tanya Kenzi. Kami ingin melamar Agila, nak Kenzi, potong Reva yang gemas dengan sikap putranya. Kemana wibawa dan aura kepemimpinan Raihan sekarang? Putranya itu malah terlihat sangat gugup dan kaku. Kenzi tersenyum sinis. Tidak boleh. Raihan menghela napas berat. Ia tahu pada awalnya akan seperti ini. Kak Kenzi, saya akui, saya salah. Tidak seharusnya saya melakukan tindakan tidak senonoh di luar nikah dengan adik Kak Kenzi 7 tahun yang lalu. Tapi, jujur, Kak, waktu itu saya sudah bilang ingin bertanggung jawab. Tapi, Agila hilang di pagi hari.
Raihan menghembuskan napas panjang. Saya mencari Agila kemana-mana, tapi tidak ada hasil. Percayalah, Kak, saya sama seperti Agila, saya juga merasa bersalah karena, saya sudah merebut keperawanan wanita lain. Walaupun terlambat, saya kesini untuk melamar Agila, untuk bertanggung jawab, Kak, ucap Raihan dengan keyakinan penuh. Kenzi terdiam. Sepasang matanya memandang Raihan lekat. Sedetik kemudian, lelaki itu tersenyum miring. Bertanggung jawab kamu bilang. Sinisnya. Raihan mengangguk tegap. Iya, Kak. Kamu. Chapter 90. Sepasang matanya memandang Raihan lekat. Sedetik kemudian, lelaki itu tersenyum miring. Bertanggung jawab kamu bilang. Sinisnya. Raihan mengangguk tegap. Iya, Kak. Kamu pikir saya percaya dengan ceritamu? Cibir Kenzi seraya menaikkan sebelah kakinya ke atas. Setelah semua yang kamu lakuin, kamu mau bertanggung jawab sekarang. Kenapa tidak dulu? Karena saya baru tahu sekarang, jawab Raihan telak yang sukses membungkam Kenzi. Dari awal kami berhubungan, sekalipun Agila tidak hamil, saya ingin bertanggung jawab, Kak. Tapi, Agila menghilang dan saya tidak tahu di mana dia, karena semua informasinya hilang tanpa jejak. Seandainya saya tahu Agila hamil, saya akan lebih keras mencarinya untuk bertanggung jawab. Sayangnya, posisi saya waktu itu tidak tahu, Kak. Saya tetap tidak akan mengizinkan. Kamu. Brak. Bruk. Semua orang terlonjak kaget mendengar suara keras yang asalnya dari lantai 2. Kenzi berdiri dari duduknya, menatap Agila yang juga menyorotnya tajam dari lantai 2. Ya, suara tadi berasal dari Agila. Lebih tepatnya pintu kamar Agila yang didobrak kencang dari dalam hingga terlepas dari engselnya. Bingkai coklat itu menabrak railing besi yang membatasi lantai 2. Kekuatan adiknya memang sekuat itu sejak dahulu, lebih tepatnya sewaktu Agila belajar bela diri dengan kesungguhan kuat. Raihan, Robert, Reva, dan Jesse ikut berdiri. Keempatnya menatap Kenzi dan Agila bergantian. Apa sebentar lagi akan ada perang saudara di mansion itu? Tak lama, Alisa datang dari arah dapur dengan tergopoh-gopoh. Bahkan, di tangan wanita itu masih ada spatula dan di lehernya menggantung celemek. Ia panik karena pikirnya suaminya telah berbuat sesuatu dengan tamunya. Disusul kedatangan anak-anak yang juga kaget dengan suara dobrakan tadi. Jovan dan Jovin berbinar antusias melihat Momi mereka ada di lantai 2. Momi! Seru si kembar semangat seraya melambaikan tangan. Ketika sorot pandang Agila berjumpa dengan manik si kembar, wanita itu mengubah air mukanya dalam sekejap. Ia menatap kedua anaknya dengan teduh dan penuh kerinduan. Padahal, mereka hanya berpisah 1 hari saja. Agila menuruni tangga dengan cepat, lanjut menghampiri putra-putrinya. Momi kangen. Ucap Agila manja sambil memeluk si kembar. Si kembar balas merengkuh lebih erat. Kami juga kangen Momi. Ketiga insan itu melepas rindu sejenak. Sesuatu yang sangat jarang terjadi. Agila seperti ini sejak dirinya belajar apa arti keluarga dari keluarga Revalino. Satu hal yang pasti, hadirnya si kembar ke dunia adalah anugerah terindah dari Allah yang harus dijaga dan disyukuri. Selepasnya, Agila meminta Arven dan Kia untuk mengajak Jovan dan Jovin bermain di tempat lain karena ia mau berbicara dengan Papa Kenzi.
Kedua anak dari pasangan Kenzi Alisa itu mengangguk patuh. Sepeninggalan anak-anak, Agila mendekati kakaknya yang kembali duduk dengan raut super datar. Paras keduanya yang 8546 mirip membuat Agila dan Kenzi nampak sama, karena kakak beradik ini tengah memasang ekspresi yang tidak jauh berbeda. Kakak mau apa sekarang? Kan. Anak-anak Agila butuh dedi mereka. Nggak bisa gitu kalau kakak kasih restu. Ucap Agila serius. Kenzi tersenyum miring. Semakin kesini, Agila kian berubah, itu yang Kenzi pikirkan. Adik yang biasanya menurut dan patuh dengan segala permintaan juga perintahnya, kini terus membangkang. Dahulu, Agila hanya sesekali menolak permintaannya jika wanita itu memiliki alibi yang kuat. Namun, kali ini, kondisinya berubah total. Kenapa emangnya? Lah, kamu mau sama laki-laki yang nodain kamu? Sinis Kenzi. Agila menggeram. Kedua tangganya dikepalkan untuk menyalurkan segala rasa kesal di ubun-ubun agar tidak meledak hingga muncrat ke wajah tampan Kenzi. Kenapa sih kakaknya ini tidak mengerti juga? Kak, yang namanya nodain itu kalau cowoknya maksa ceweknya buat berhubungan. Tapi, Lala sama Rai nggak? Kami berdua sadar. Nggak mabuk. Dari segi mananya dia nodain Lala, Kak? Sumpah? Ya, Agila capek menjelaskan hal yang sama berulang-ulang kepada kakak lelakinya ini. Bawaannya mau nyemprot nih laki orang. Lah, dia. Kakak mau bilang, kalau bukan laki-laki yang mulai, ceweknya nggak akan ter4 nanogram sang, iya. Ucap Agila mulai jengah. Sejak dahulu, Kenzi hanya peduli dengan persepsinya. Tidak tahu saja kalau kesimpulan yang lelaki itu buat tidak sepenuhnya benar. Lah, seru Kenzi emosi. Aoilah anggota IAF, Kak, kalau kakak lupa. Teriak Agila tak mau kalah. Bertahun-tahun Lala belajar ilmu bela diri, biar apa? Biar Lala bisa jaga diri. Lala nggak mungkin ngandelin kakak terus kemana-mana. Seandainya 7 tahun lalu Lala nggak mau, Lala dipaksa, nih cowok udah mati, Kak. Lala cabut jantungnya pakai tangan. Seru Agila sadis. Raihan refleks menyentuh dada kirinya dengan raut melongo. Membayangkan tangan Agila menembus dadanya kemudian mencabut jantungnya membuat lelaki itu merasa ngeri. Sebentar. Ia tidak salah pilih calon istri, kan? Kenapa calon istriku seperti monster haus darah, sih? Lah, kakak cuma mau yang terbaik buat kamu. Kamu satu-satunya keluarga yang kakak punya. Kita hidup bareng-bareng dari kecil. Selama ini, kakak selalu pastiin semua keinginan, semua kebutuhan kamu terpenuhi. Kakak nggak rela kalau kamu bersanding sama laki-laki yang nggak baik, papar Kenzi mengutarakan keresahannya. Agila meraih tangan Kenzi dan menggenggamnya. Rai laki-laki yang baik, Kak. Buktinya, dia mau cari Lala. Padahal, waktu itu, Lala udah minta dia buat nggak cari. Kakak ingat, kan, waktu itu Lala minta tolong sama kakak buat nyembunyiin keberadaan Lala. Lala lakuin itu biar Rai nggak nemuin Lala. Dia baik, Kak, dia sosok dedi yang baik. Rai berusaha kasih yang terbaik buat anak-anak, dia rela ubah rutinitasnya demi anak-anak. Apa itu kurang di mata kakak? Tutur Agila. Terpecahkan sudah teka-teki masa lalu. Alasan mengapa Raihan tidak bisa menemukan apapun 7 tahun silam karena Kenzi lah yang menyembunyikan data Agila.
Lelaki yang berhasil mendirikan perusahaan di bidang IT itu tentu tidak perlu diragukan lagi kemampuannya dalam meretas. Kenzi membisu. Diamnya lelaki itu membuat sang istri merasakan iba. Alisa menghela napas berat melihat kebimbangan besar di binar mata suaminya. Kakak capek. Usai mengatakan itu, Kenzi menaiki tangga tanpa berucap apapun lagi. La menenggelamkan diri di balik pintu kamar. Agila terduduk lemas di sofa. Ia meraup wajahnya dengan tangan kanan. Entah harus dengan cara apa ia mengubah pemikiran kakaknya. Jika dengan kata-kata tidak tersampaikan, lalu Agila harus menggunakan metode seperti apa? Agila tidak mungkin memakai kekerasan hanya demi mengubah persepsi. Ia tidak mau menjadi contoh yang buruk untuk kedua anaknya. Yang sabar, iya. Ucapan dan usapan penuh afeksi itu mendarat di tubuh Agila. Ketika ia mendongak, Agila mendapati kakak iparnya tengah mengulas senyum lembut. Kakakmu itu sayang sama kamu, makanya dia kayak gitu, ucap Alisa membenahi anak rambut Agila yang berantakan. Mas Kenzi itu lagi bimbang sama hati dan otaknya. Dia tenggelam sama kekalutannya sendiri sampai ngebuat hatinya salah paham. Agila mengerutkan dahinya. Ia tidak mengerti maksud Alisa. Maksud kakak? Salah paham sama apa? Alisa tersenyum. Sebenarnya, Mas Kenzi itu